Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Musabah jaya. Yes. Bapak Ibu, untuk siang hari ini izinkan saya mendesimasikan untuk budaya positif di modul 1.4. Salam semangat dan salam bahagia untuk kita semuanya Bapak Ibu, karena siang hari ini panjenengan semuanya bisa hadir di desiminasi modul 1.4 di program Guru Penggerak. Bapak Ibu, untuk siang hari ini izinkan saya mendesiminasikan untuk budaya positif di modul 1.4. Salam semangat dalam salam bahagia untuk kita semuanya Bapak Ibu, karena siang hari ini panjenengan semuanya bisa hadir di desiminasi modul 1.4 di program Guru Penggerak. Kali ini saya sebagai CGP Rekognisi akan mendesiminasikan di modul 1.4 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di modul 1.4 ini kita akan mengenal yang namanya budaya positif Bapak Ibu. Nah, apa itu budaya positif? Monggo, ada salah satu mungkin di antaranya yang akan memberikan jawaban. Apa itu budaya positif Bapak Ibu menurut panjenengan? Budaya positif, kalau di sekolah kita ada budaya industri, budaya positif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang setiap hari ini monggo Pak Sudah. Menurut saya, Bu Susi, budaya positif adalah baik, terima kasih Bu Susi. Mungkin bisa sedikit menjawab terkait dengan apa itu budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang setiap hari kita lakukan. Bukan berarti kebiasaan baik itu harus berat Bu Susi. Misalkan menerapkan 5S di sekolah, salam, senyum, sapa, itu menurut saya juga merupakan suatu budaya positif. Dan itu intake-nya adalah, harapannya adalah membangun budaya positif itu tertular kepada peserta didik yang lain. Terima kasih sekali. Berarti pada intinya di sini adalah budaya positif itu kebiasaan yang menuju kebaikan, gitu ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak sebelumnya, karena tadi kita baru pancingan, karena siang hari ini kita akan mengenalkan modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, baru pancingan. Sebelum kita ke selanjutnya Bapak Ibu, saya persilahkan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita bisa diberikan kebermanfaatan, kebahagiaan, dan nantinya untuk murid-murid kita di sekolah kita. Mohon salah satu teman Pak Anto, monggo, mohon izin untuk bisa menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, monggo kita berdoa supaya nanti acara atau kegiatan di siang hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat. Mari kita berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Anto. Bapak Ibu masih tetap semangat, Tadi kita sudah persepsi budaya positif itu apa sih? Nah, Bapak Ibu, di tayangan slide saya di sini ada budaya positif. Budaya positif menurut Wikipedia itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok
Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Betul sekali Bapak Ibu yang tadi diaturkan oleh Pak Zuda, bahwa konsep-konsep budaya positif di sini adalah bagaimana kita memberikan nilai-nilai, perilaku-perilaku, pola-pola perilaku yang baik yang nantinya menuju pertumbuhan atau perkembangan yang positif, di mana pada endingnya adalah kita menuju kebahagiaan. Kalau kita sudah berbudaya positif, endingnya bagaimana kita nanti belajar di kelas juga bahagia, di dalam ruangan ketemu teman-teman juga bahagia. Ada nanti actionnya, ada 3S, 5S, 3S senyum, sapa, salam. Nah di sini budaya positif Bapak Ibu. Ketemu, senyum, sapa, salam di sekolah. Nah ini nanti endingnya apa Bapak Ibu? Nilai-nilai yang diterapkan seperti itu, panjenengan akan menerima yang namanya kebahagiaan. Ini adalah salah satu tujuan dari pendidikan, yaitu bagaimana menuntaskan peserta didik kita dalam pembelajaran menuju kebahagiaan, yang artinya adalah well-being Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya di dalam budaya positif di modul 1.4 itu terdapat banyak sekali teorinya Bapak Ibu. Tetapi izinkan saya untuk siang hari ini saya akan membahas salah satunya dari banyak teori ini Bapak Ibu. Mungkin kalau di BK itu Pak Anto mengenal budaya positif, ada segitiga restitusi, 5 posisi kontrol dan sebagainya. Nanti akan kita spill beberapa Bapak Ibu. Jadi di dalam budaya positif Bapak Ibu ada 6, ada 6 teori Bapak Ibu, di mana dalam budaya positif teori yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas pasti kita sudah membuat Bapak Ibu, dari mulai anak masuk di sekolah kita di PPDB sampai masuk ke dalam kelas ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi di 5 posisi kontrol dan restitusi dalam segitiga restitusi. Nah ya, kalau di BK biasanya di kesiswaan ini pasti akan sering sekali menggunakan segitiga restitusi Pak Anda dalam menangani kasus-kasus bersama dengan putra-putri kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa disiplin positif itu maknanya dari beliaunya kita mengacu pada Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana disiplin sendiri itu bermakna merdeka Bapak Ibu. Di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline. Disiplin sendiri dalam bahasa Yunani itu artinya murid Bapak Ibu. Nah, sehingga kata disiplin dari bahasa Yunani itu kemudian kita dimaknakan di sini oleh beliaunya Bapak Ki Hajar Dewantoro, kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, artinya diri kita sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Siapa Bapak Ibu penguasa ini? Dalam artian adalah pemerintah, baik di sekolah maupun di pemerintahan di suatu negara kita. Dan peraturan demikianlah itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Suasana merdeka di sini bukan merdeka yang sebebas-bebasnya Bapak Ibu, tapi merdeka adalah menuju kebahagiaan. Nah, ini filosofi yang diterapkan oleh beliaunya Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya Pemikiran Konsepsi serta Keteladanan, Sikap Merdeka. Baik Bapak Ibu, ini kata disiplin. Sedangkan disiplin pasti akan ada. Tadi Pak sudah mengatakan budaya positif berhubungan pasti akan irisan dengan yang namanya disiplin. Membudayakan hal yang positif pasti akan ada aturan. Aturan pasti akan ada disiplin. Disiplin dalam rangka apa? Menuju kebahagiaan.
Dan kebahagiaan selalu akan ada namanya apa Bapak Ibu? Ini misalnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan Bapak Ibu. Tidak mungkin panjenengan memberdayakan hal yang positif, disiplin positif, kemudian nilai-nilai yang ditanamkan adalah keburukan. Mungkin nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin. Pasti akan ditanamkan oleh nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Di sini dicatatkan Anda telah mengikuti serangkaian pembahasan ini baru satu yang saya jelaskan yaitu melalui Bapak Ki Hajar Dewantoro. Di sini disiplin sebagai bentuk kontrol, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu, panjenengan genggam. Di genggaman panjenengan di sini ini terdapat sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Genggam sekeras-kerasnya Bapak Ibu bersama dua-dua berdua Pak Zuda, yang satu menggenggam, yang satu enggak. Sekarang Bapak Ibu, panjenengan dari genggaman itu yang satunya ingin meraih Bapak Ibu. Coba panjenengan raih genggaman teman panjenengan Bapak Ibu. Sekarang yang genggam salah satu aja. Salah satu. Sekarang jenengan ingin meraih temannya. Oke. Nah, sekarang ketika panjenengan ingin meraih sampai kebuka, nah mungkin berusaha sekuat tenaga. Nah, Bapak Ibu di sini ada apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira kalau itu barang berharga, apakah panjenengan akan lepaskan Bapak Ibu? Tidak. Panjenengan akan lepaskan apabila panjenengan mau melepaskan. Kalau tidak dilepaskan, tidak. Pasti akan dipegang. Karena apa Bapak Ibu? Inilah yang disebut posisi kontrol. Kita yang mengontrol. Kalau kita mau melepaskan, kita ya lepaskan. Kalau tidak dilepaskan, kita yang harus tetap menggenggam. Nah, dan Bapak Ibu, dari disinilah siapa yang membuat disiplin adalah self-discipline. Diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang mengontrol diri kita sendiri, kita nggak bisa Bapak Ibu untuk disiplin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini terdapat nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, di mana nilai-nilai kebajikan dari kontrol diri tersebut akan mencapai suatu tujuan mulia. Sekali lagi, Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, selalu mengajarkan pendidikan itu bagaimana membuat pribadi-pribadi seutuhnya untuk menjadi manusia yang mulia, well-being, kalau dikatakan seperti itu. Maka di sini yang dinamakan adalah nilai-nilai kebajikan atau disebut dengan universe, ya, virtue. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sekarang sudah ada di kurikulum merdeka. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Ada iman, takwa, jujur, rajin, sabar. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan untuk anak-anak kita. Disiplin. Semuanya banyak. Bapak Ibu, di dalam proses pendidikan di kurikulum merdeka kali ini kita sudah ada dimensi-dimensi yang mengatur yang nantinya masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, apa itu Bapak Ibu? Yaitu dimensi pada profil pelajar Pancasila. Di sini panjenengan anak-anak kita sudah diarahkan untuk ke sini Bapak Ibu. Bagaimana nilai-nilai kebajikan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana anak-anak kita harus mandiri, bisa bernalar kritis, bisa kreatif, bisa saling kolaborasi dengan temannya, bergotong royong, serta bagaimana anak-anak kita arahkan untuk berkebinekaan global. Di sini Bapak Ibu. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan pada kurikulum merdeka, yang well-being terhadap anak sudah ada di dalam Permendikbud sudah ada sekarang, yaitu dengan profil pelajar, muaranya di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan dengan PowerPoint saya. Di sini konsep utamanya adalah yang tadi sudah dijelaskan di Bapak Ibu,
ada perubahan, ada disiplin positif, ya. Itu tadi di mana kita belajar tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Kemudian paradigma baru dalam pendidikan kita dengan nilai-nilai kebajikannya yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, dalam disiplin positif ini kira-kira Bapak Ibu, ketika kita sudah menerapkan disiplin positif di sekolah kita, siapa yang berdampak Bapak Ibu kira-kira? Siswa? Apakah hanya siswa Bapak Ibu? Guru. Apakah hanya guru Bapak Ibu? Seluruh lapisan. Berarti semua sivitas akademika di sekolah ini. Jadi disiplin positif tidak hanya untuk anak kita. Anak kita terapkan untuk disiplin positif. Untuk bagaimana mereka well-being. Nilai-nilai kebajikannya kita berikan. Sedangkan kita sendiri, teman-teman kita sendiri sebagai pembelajar, pembelajar, guru sebagai pembelajar, kita belum menerapkan disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini Bapak Ibu adalah self defense, self discipline untuk diri kita sendiri yang nantinya kita tularkan kepada siswa-siswa kita agar tumbuh kembangnya menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang nantinya mereka itu menjadi manusia-manusia yang well-being, manusia-manusia yang mulia. Itu yang diharapkan dalam pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Disiplin, tetapi Bapak Ibu di sini ada kata disiplin positif. Salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kasus yang kita temui ketika di lapangan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu kepada siswa-siswi kita? Yang mereka terima lebih ke hukuman atau kesadaran diri atau lebih kepada penghargaan? Mana Bapak Ibu yang panjenengan pilih? Poin 1, 2, atau 3? Ketika kita menerapkan disiplin positif kepada peserta didik kita di dalam kasus-kasus yang kita hadapi di lapangan, apa yang panjenengan hadapi Bapak Ibu ketika menerapkan disiplin positif kepada peserta didik? Apakah mereka hanya ingin menerapkan disiplin positif itu takut dengan yang namanya hukuman? Itu poin 1. Yang kedua, apakah menerapkan disiplin positif itu karena sadar bahwa ini adalah bermanfaat bagi dirinya untuk menuju manusia yang well-being? Atau poin yang ketiga, karena ingin penghargaan? Yang mana Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang hukuman ngacung berapa? 1, 2, oh banyak ya. Yang poin 2, oh masih 2. Yang poin 3, yang poin 3 enggak ada. Yang poin 1 Bapak Ibu, saya minta tanggapan salah satu Bapak Ibu. Panjenengan menyebutkan bahwa di kasus-kasus anak kita ketika menerapkan disiplin positif masih sering mengandalkan yang namanya saya takut dihukum karena ini adalah peraturan. Budita, menurut panjenengan seperti apa? Kayaknya enggak ada kalau dengan peraturan. Terima kasih, izinkan saya menjawab. Karena anak itu cenderung takut kepada hukuman, ketika di sekolah itu salah satu contohnya diterapkan budaya potong rambut gundul untuk disiplin mereka, agar kita kan sekolahnya budaya industri. Ketika mereka sudah di rumah di tempat praktek digondrongin dan nanti dipotong lagi itu nunggu penggundulan massal, jadi nggak dipotong sendiri. Kalaupun dipotong sendiri pun itu karena tidak ada sanksi dari gurunya atau di pekalin kayak gitu, jadi mereka membiarkan rambutnya itu tetap
gondrong. Salah satunya begitu. Salah satunya berarti nunggu itu karena peraturan jadi takut juga. Iya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Bunda. Sekarang yang nomor 2 karena kesadaran diri. Tadi Budiana ya. Monggo Budiana, kesadaran diri. Lah panjenengan tadi nggih, anak dalam menerapkan disiplin positif di sekolah cenderung kepada di poin kesadaran diri. Karena apa Budiana? Monggo. Bisa maju? Enggak nyanda ini. Maju aja enggak mau. Terus kadang kecantol. Karena anak sudah sadar gitu ya. Iya, karena mungkin jika anak-anak itu kan sudah masuk ya, sehingga pada saat mau penilaian akhir, maka mereka itu sadar diri sehingga mereka itu harus menyelesaikan apa-apa yang ditinggalkan. Berarti di sini kalau sudah masuk ke poin 2 Bapak Ibu, berarti sudah ada awareness, self discipline, self defense bagi diri sendiri. Ini Bapak Ibu yang disebut dengan disiplin positif. Yang kira-kira Bapak Ibu, disiplin positif yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Karena hukumankah, sadar dirikah, atau karena pujian? Yang kedua, karena sadar diri jadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk teori berikutnya. Di dalam disiplin positif itu ada yang namanya kenapa kok ada kita harus berbudaya positif? Karena ada kebutuhan manusia Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan manusia di mana yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bersifat psikologis bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan dasar manusia. Maka di sini kalau kita tidak seperti membudayakan hal yang positif, nah nggak bisa ini bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang dibutuhkan putra putri kita di sekolah Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita sudah menerapkan 5 ini, menerapkan kepada mereka, insya Allah tanpa lagi ada hukuman atau mungkin memperoleh penghargaan, mereka sudah sadar diri untuk berbudaya positif. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah ini Bapak Ibu, terkadang putra putri kita karena banyaknya murid kita, terkadang kita lupa untuk bagaimana mengakui kemampuannya. Walaupun anak-anak kita punya potensi, walaupun itu hanya sedikit Bapak Ibu. Nah, ini kita mencoba belajar bersama bagaimana mencari mengolah potensi-potensi putra putri kita di sekolah. Ini adalah karena apa Bapak Ibu? Karena ini adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, bahwa putra putri kita, bahwa kita sendiri itu membutuhkan pengakuan dari apa yang kemampuan kita, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, di mana kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini kebebasan bukan bebas freedom yang sebebas-bebasnya, tapi di sini adalah memiliki pilihan Bapak Ibu. Putra putri panjenengan kita yang ada di sekolah ini berhak untuk memilih, karena ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Tapi terkadang Bapak Ibu, saya sendiri atau bahkan panjenengan masih apa yang kita ajarkan adalah masih pilihan kita. Ya apa betul Bapak Ibu? Anak masih seperti kertas kosong
yang kita gambar Bapak Ibu. Padahal anak-anak kita itu sudah mempunyai kertas yang sudah ada coret-coretannya. Tinggal kita yang menebalkan Bapak Ibu. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia yang berupa free, yaitu kebebasan. Dan yang kelima Bapak Ibu adalah kesenangan. Kesenangan di sini merupakan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tidak hanya murid-murid kita, Bapak Ibu kita sendiri juga menginginkan kesenangan. Nah, di kesenangan ini Bapak Ibu, bagaimana nilai-nilai kebajikan, well-being itu kita tanamkan kepada mereka. Kalau mereka hanya ketemu kita aja sulit, ketemu kita aja bingung, ketemu kita aja ini hater gitu ya, jadi haternya. Jadi ketika ada rasa kesenangan, kita akan ditunggu Bapak Ibu. Aduh, saya ingin senyumnya berbunyi di kelas. Anak-anak sudah di dalam kelas, terus nunggu. Saya kepengen Bernur dengan cetak-cetaknya sepatunya di dalam kelas, renggak-renggoknya di dalam kelas, sehingga anak-anak menunggu kita di dalam kelas. Itu adalah merupakan satu kesenangan Bapak Ibu. Ya, mereka bagaimana nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan sehingga menumbuhkan rasa kesenangan terhadap putra-putri kita Bapak Ibu. Kita selalu dinanti-nanti di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, motif yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia dalam berdisiplin. Salah satunya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu jelas Bapak Ibu. Karena ada hukuman, karena ketidaknyamanan, maka ini adalah ada takut dihukum, ya. Anak-anak kita takut dihukum, maka ya wis terpaksa tak lakoni aturannya apa. Nah, ini mereka ada rasa dari intrinsiknya bertolak belakang, ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid-murid melakukan disiplin, ya, karena murid ingin mendapatkan imbalan. Aku kira karena ada motivasi intrinsik juga Bapak Ibu. Aku lek sregep paling nguarep dhewe, tekone nguarep dhewe, nanti penjumlahannya ketika diakumulasi adalah saya yang ter-the best di kelas, nanti saya akan mendapatkan satu buah mobil Xenia, mungkin ya, dalam bentuk brosur mungkin ya. Nah, di sini ada imbalan atau penghargaan. Nah, ini yang nanti anak-anak akan bukan lagi dari intrinsik kesadaran, tapi karena ekstrinsik, ada imbalan Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini Bapak Ibu yang perlu kita tekankan kepada murid-murid kita. Murid melakukan disiplin dari diri karena sadar akan nilai kebajikan. Oh, ini terlambat itu tidak baik, makanya saya nggak mau terlambat. Ada konsensus pada diri sendiri Bapak Ibu. Ini merupakan motivasi intrinsik, ya, dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yang identitas gagal ada namanya hukuman Bapak Ibu. Kalau yang namanya hukuman, kalau kita disiplin karena hukuman, kira-kira senang apa sakit Bapak Ibu? Sakit, yang jelas menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, malah justru sering dilarang lompat pagar, malah justru delik-delik lompat pagar, okay? Biasanya malah seperti itu, menyembunyikan kesalahannya. Murid merasa rendah diri. Sedangkan penghargaan Bapak Ibu, kita berpikir bahwa penghargaan itu adalah hal yang baik, hal yang positif. Ternyata ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini tidak efektif, merusak hubungan. Karena akan ada sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, bagi yang datangnya awal sekali nanti akan mendapatkan Xenia. Yang saya datangnya nomor 10 pasti akan, oh iya kae di untuk Xenia aku orang gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini penghargaan Bapak Ibu. Jadi merampas hak menghargai diri sendiri. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu.
Kemudian untuk konsep disiplin yang identitasnya sukses itu ada namanya konsekuensi dan restitusi. Nah sekarang kita tidak lagi dengan cara menghukum, dengan cara memberikan penghargaan, tetapi konsekuensi dan restitusi. Apa itu Bapak Ibu konsekuensi? Konsekuensi itu dapat membuat penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Hari ini kamu dipanggil Bu Nur, paham? Kenapa? Oh iya Bu, saya berbuat salah. Ini anak sudah merasa ada konsekuensi. Kesalahanmu kok tahu? Kesalahanmu apa? Oh kesalahan saya hari ini karena saya mencontek ketika saya mengerjakan ulangan. Kira-kira itu sesuai konsekuensi kesepakatan di dalam kelas kita? Enggak Bu. Nah kalau enggak bagaimana? Mohon saya harus minta maaf kepada Ibu dan saya siap untuk ulangan kembali dan membersihkan kelas Bu. Mungkin itu yang dinamakan konsekuensi. Anak sudah menentukan solusinya sendiri karena sudah tahu kalau ini hal yang buruk, nanti saya akan melakukan ini. Nah ini konsekuensi. Murid menghormati, dan di sini anak tidak akan merasa dendam terhadap kita Bapak Ibu. Murid menghormati peraturan, perlu waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi Bapak Ibu, nah ini kalau restitusi Bapak Ibu yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau tadi konsensus itu adalah jangka pendek, sekarang melakukan, maka nanti akibatnya apa yang saya terima, mereka sudah sadar diri. Sedangkan restitusi adalah jangka panjang Bapak Ibu. Sekarang saya melakukan hal ini, saya menyadari, maka saya akan melakukan seperti ini, dan tindak lanjutnya saya tidak akan berbuat itu lagi. Murid menghormati dirinya dan orang lain, apa yang disebut dengan teori kontrol, self defense tadi. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah Bapak Ibu, itu adalah 4 ya, dan tadi Bapak Ibu 4 konsep disiplin, mulai dari yang negatif sampai dengan identitas gagal sampai dengan yang sukses Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang paling baik apa Bapak Ibu untuk yang sukses? Apakah konsekuensi atau restitusi kira-kira? Restitusi. Nah, kenapa restitusi Bapak Ibu? Di sini pendekatan restitusi adalah sebuah penanaman. Cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan kondisi murid itu memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter kuat. Itu menurut Gozen. Dan ciri-cirinya restitusi bukan menebus kesalahan untuk, kalau tadi konsekuensi masih berupa jangka pendek Bapak Ibu. Di mana jangka pendek itu artinya kan, oh ya ini aku konsekuensinya ini, masih berupa kayak menebus gitu. Ini salah, oh ya saya berarti konsekuensinya ini. Masih, walaupun itu masih disebut identitas sukses nih, tapi masih jangka pendek. Sedangkan restitusi jangkanya panjang. Karena apa Bapak Ibu? Ini ada sudah masuk ke intrinsik murid-murid. Bukan menebus lagi kesalahan, tetapi akan memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun melihat ke dalam diri. Oh iya Bu, pasti anak akan merasa saya salah, sehingga nanti kita sebagai Bapak Ibu guru tinggal memvalidasi. Oh iya Bu Nur, saya tadi itu merepet, salah Bu Nur, karena matematika kan sulit sekali Bu, ya gimana lagi kalau saya nggak ngerpek ya saya nggak bisa kan. Nah ini sehingga nanti besok saya akan, ada pemecahannya Bapak Ibu. Apa yang dipecahkan? Setelah itu nanti kalau ulangan lagi Bu Nur, saya akan belajar giat. Jadi di jangka panjangnya ada Bapak Ibu. Mereka menemukan satu solusi dan tindakannya nanti sampai dengan jangka panjang. Ini kok tindakan-tindakan disiplin positif dengan restitusi. Ya. Bapak Ibu, nah di sini ada penjelasan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Contohnya, murid sedang terlambat datang. Kalau yang namanya hukuman, guru menghukum murid berdiri di depan kelas, yang terjadi apa Bapak Ibu? Anak malu, takut, terus akhirnya rasidun lebu malah neng kantin, gitu. Nah, karena takut dihukum. Sedangkan konsekuensi Bapak Ibu yang tadi masuk ke dalam identitas sukses, tapi masih jangka pendek, ya. Guru memberikan konsekuensi untuk belajar di perpus. Oh yes, ya saya terlambat, pelajaran sudah sekian, terus berarti saya harus ke perpus untuk menebus tadi yang pembelajaran yang saya nggak ikut. Ya. Guru tegas. Nah, murid menghargai, murid jelas menghargai peraturan Bapak Ibu. Tapi, ini masih berupa jangka pendek. Sedangkan restitusi Bapak Ibu, guru menanyakan keyakinan kelas di sekolah. Kalau jam sekian berarti ini sudah ada keyakinan kelas, jam 7 sudah harus masuk, sehingga nanti kalau nggak masuk seperti apa dan kedepannya saya harus bagaimana. Sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini kalau restitusi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di dalam restitusi pasti akan ada yang namanya 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, panjenengan sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai guru yang membuat rasa bersalah, sebagai guru, sebagai teman bagi murid kita, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer Bapak Ibu. Di sini ketika ada 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu, panjenengan dari 5 posisi kontrol ini yang menurut panjenengan lebih baik atau paling baik yang mana Bapak Ibu? Yang nomor berapa? Nomor 3 sebagai teman. Ada lagi Bapak Ibu? Nomor 5 sebagai manajer. Kebanyakan pasti akan menjawab di nomor 3 dan nomor 5. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika di dalam segitiga restitusi sebelum memvalidasi permasalahan itu adalah bagaimana terkadang kita membuat anak membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Tapi dengan kata-kata yang lembut. Biasanya seperti itu. Ahli orang omongi yo orang demi buruan ada yang posisi kontrol di nomor 2. Di posisi yang paling buruk yang mana Bapak Ibu? Menghukum, teko-teko telat langsung wes negake kan kayak gitu. Belum ditanya kenapa, belum ditanyakan, belum disegitiga restitusi sudah langsung wes ayo bisa. Tapi terkadang anak juga sudah paham ya konsekuensi kan gitu ada seperti itu. Jika penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalau membuat rasa bersalah menggunakan kata-kata yang lembut akan membuat merasa bersalah. Ini biasanya terkadang kita juga, saya sendiri kadang menggunakan posisi kontrol yang di nomor 2. Kadang mixture juga dengan yang pemantau dan manajer. Yang nomor 3 teman, tidak menyakiti murid namun tetap berupaya mengontrol murid dengan pendekatan persuasif. Ya, cirinya ramah, akrab, bercanda, tapi jangan kebablasan candaannya nih Bapak Ibu. Terkadang kan tidak memanggil lagi Bapak Ibu, tapi sudah memanggil lagi namanya gitu kan, nggak etis nih Bapak Ibu dan nggak sopan sekali. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ditanyakan tidak masuk. Sedangkan pemantau adalah sebagai pengawas mengendalikan catatan bukti. Anak datang itu sudah ditulis dulu. Kamu datang 5 menit terlambat, ini nanti langsung menuju ke BK. Ini sudah sebagai pemantau Bapak Ibu. Sedangkan yang lebih soft, lebih elegan itu ada di posisi kontrol nomor 5 Bapak Ibu. Bersama dengan murid untuk berbuat sesuatu, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung untuk mencari solusi permasalahannya. Tugasnya sebagai pembimbing. Ciri khas nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan
mendekat pada murid, bukan mendekat ini ya Bapak Ibu, artinya tanda kutip enggak, maksudnya lebih dekat dengan murid. Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi nanti dari 5 posisi kontrol ini nanti Bapak Ibu, walaupun sekarang suatu hari nanti panjenengan adalah nanti ada di manajemen ya, di manajemen, sehingga nanti ketika ada terjadi sesuatu dengan Bapak Ibu, dengan anak, nah ini monggo kita bersama-sama belajar untuk posisi kontrol yang nomor 5, yaitu sebagai manajer Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, ini saya contohkan murid sedang terlambat datang. Kalau tadi sebagai penghukum dan ini ketika kita 5 posisi kontrolnya kasusnya sama, terlambat datang. Kalau penghukum patuhi aturan jam masuk itu jam sekolah jam berapa, ayo berdiri di kelas hukum sampai jam berapa. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, kita dengan nada halus Bapak Ibu, berapa kali kamu terlambat nak? Masa harus diberitahu terus? Ibu kecewa loh. Malu enggak kamu sama anak-anak terlambat? Itu suaranya halus, tapi membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kalau sebagai teman Bapak Ibu, ayolah nak, patuhi jam masuk sekolah, buat ibu bangga terhadapmu. Baik, lain kali hari ini keterlambatmu dimaafkan, ya. Besok jangan lagi. Ini kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau Bapak Ibu, kamu sudah melanggar aturan masuk sekolah. Apa peraturan dan konsekuensinya dicatat. Nah ini sebagai pemantau. Kalau manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Nah bagaimana kalau sudah tahu kesalahannya, cara memperbaiki kesalahannya apa kira-kira? Ini kita ngajak ngobrol, bertanya kepada anak-anak kita. Ini pada 5 posisi kontrol. Sedangkan pada keyakinan kelas Bapak Ibu, nah Bapak Ibu untuk keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu di kelas ketika mengajar sudah memberikan keyakinan kelas? Pasti sudah nih Bapak Ibu. Pasti pertama, anak-anak keyakinan kelas pada siang hari ini tata meja kursinya belajar dengan rapi, biar belajar dengan menyenangkan. Terus saling menghormati, ya. Kemudian saling menghormati, nanti silahkan berkolaborasi. Kalau ada pertanyaan ya angkat tangan. Nah, biasanya ini nggih. Nah, silakan panjenengan jangan lupa ketika nanti di dalam pembelajaran kita melakukan sistem keyakinan kelas. Nggih. Karena apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini nanti yang akan memberikan validasi ketika anak-anak merasa ada satu kesalahan Bapak Ibu, melakukan suatu pelanggaran peraturan. Nah, Bapak Ibu, di sini cara pembentukan keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas ini bukan peraturan sekolah juga ya Bapak Ibu. Peraturan kelas itu keyakinan sekolah. Sedangkan keyakinan kelas yang dibangun antara panjenengan sama murid, ini Bapak Ibu, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas, semua warga kelas terlibat. Contoh kesepakatan kelas hari ini Bapak Ibu, anak-anak apa? Bu, ke kantin nanti 15 menit sebelum Ibu keluar. Nah, setuju enggak Bu? Nah, nanti dibuat sebuah keyakinan kelas. Kalau nggak ini tidak masuk, ya jangan, ya. Saling menghormati, menghargai, budayakan kebersihan, saling kerjasama, ya. Bapak Ibu, kita menuju ke segitiga restitusi. Ini yang sering kali, ini yang insya Allah diri saya sendiri, panjenengan mungkin dari hari ini kita belajar bersama, berbagi bersama tentang disiplin budaya positif. Mungkin kita terapkan pada diri kita, untuk anak-anak kita. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Langkah-langkah segitiga restitusi menormalkan kembali Bapak Ibu anak-anak kita untuk menjadi lebih baik, untuk well-being tadi. Langkah-langkahnya menstabilkan identitas yang jelas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas.
identitas. Contoh Bapak Ibu, anak mencontek, pelajaran matematika anak mencontek konangan gurunya. Maka ketika kita akan melakukan segitiga restitusi, yang pertama yang kita lakukan menstabilkan identitas. Nah, hari ini kamu saya panggil di ruangan guru, apakah kamu tahu? Pasti anak sudah tahu. Oh iya, karena tadi saya mencontek, gitu. Pasti akan, ya baru saya tahu. Apa yang kamu ketahui? Kok hari ini kamu tak panggil di ruang guru? Saya tadi mencontek, Bu. Tanpa kita harus, kamu tadi nyontek ya? Mereka akan ini mengutarakan. Nah, setelah itu kita stabilkan Bapak Ibu identitasnya, karena mereka salah dan mengakui dengan kejujuran itu adalah salah satu nilai kebajikan, jujur. Nah, kita stabilkan dengan apa Bapak Ibu? Baik nak, kamu sudah jujur. Manusia pasti ada banyak kesalahannya. Ibu juga kadang salah. Ibu kalau nggak bisa mungkin juga kadang tanya sama teman nyontek. Nah, sehingga itu adalah kamu sudah jujur, ini adalah hal yang salah, maka apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini sudah menstabilkan identitasnya. Oh, berarti nggak dia saja yang salah, ternyata orang lain pun pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitasnya. Sedangkan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Anak-anak akan memvalidasi sendiri Bapak Ibu, bukan kita yang langsung, "Kowe salah ya, kowe nyontek." Tetapi saya sendiri kadang langsung, "Kowe nyontek loh, tadi nomor Bapak yang kamu contek." Nah, kita mulai belajar Bapak Ibu. Anak kita validasi. Nyontek ya, iya. Bagaimana yang dicontek? Kenapa kok kamu nyontek? Karena sulit kok, rumus nggak saya hafalkan dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak sudah bisa memvalidasi tindakan yang salah. Kalau seperti itu, kesuwen guys. Dikit lagi ini langsung push up aja gitu guys. Itu yang sering kita lakukan. Nah, kita mulai memvalidasi. Karena apa? Karena memvalidasi ini adalah ternyata Bapak Ibu, ketika melakukan segitiga restitusi, ketika ternyata kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi suatu tindakan, itu ternyata membuat efeknya, intrinsiknya jangka panjang Bapak Ibu. Ternyata apa Bapak Ibu? Itu nanti akan membekas kepada anak, dan itu akan dikenang, dan itu menjadi satu nilai kebajikan yang besoknya mereka tidak akan melakukan lagi. Oh iya, ternyata dulu saya seperti itu, Bapak Ibu guru saya itu kok seperti ini ya, kok masih baik kepada saya ya. Itu menstabilkan identitasnya Bapak Ibu. Nah, validasi tindakan yang salah, mereka pasti akan mencarikan, "Oh ya Bu, saya salah ya Bu." Oke, nah kalau sudah memvalidasi tindakan dia yang salah, dia tahu salahnya di mana, kita menanyakan keyakinan. Nah, kalau seperti itu menurut kamu, nggak menurut saya loh ya. Kalau saya, kamu pasti langsung akan push up. Menurut kamu, nak, gimana? Salah? Ya. Kalau salah terus, ya menurut sama nggak keyakinan kelas tadi ketika kita mau ulangan, nggak boleh nyontek Bu, ya toh, udah tahu. Nah kalau sudah seperti itu, nak, kira-kira apa yang kamu lakukan? Menanyakan kayak, "Bu, saya minta maaf." Pasti akan ada kata itu. "Saya minta maaf Bu." Apa hanya minta maaf saja nak? Enggak Bu, saya siap untuk menerima konsekuensinya. Ini Bu, kata-kata mohon maaf kemudian siap untuk konsekuensinya, terkadang itu yang akan membuat mereka jauh lebih berharga ketimbang ketika saya kadang masih merasa, "Ayo kowe iki apa jenenge nyontek mau, ayo karo kancamu, ayo nagake stand up, push up." Nah gitu, biasanya seperti itu. Ternyata salah Bapak Ibu yang saya lakukan. Ternyata kita mulai belajar untuk segitiga restitusi. Bagaimana menstabilkan identitasnya, bagaimana memvalidasi tindakan yang salah, bagaimana menanyakan keyakinan di dalam kelas yang kita bangun. Di sini anak akan memperoleh solusinya Bapak Ibu. Nah dari solusi ini nanti yang akan terkenang untuk intrinsik dirinya mereka Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini mungkin nanti yang akan panjenengan coba lakukan, saya dan panjenengan coba lakukan ya, untuk bagaimana kita mulai
membudayakan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalisme, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Kita punya 5 posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu. Posisi kontrol yang mana yang mau kita pakai Bapak Ibu? Nah, pada saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Seorang guru diharapkan memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi yang paling terdebes dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, sebagai penghukum, rasa balas bersalah, kemudian yang ketiga apalagi Bapak Ibu, teman, yang keempat apa Bapak Ibu? Yang keempat apa Bapak Ibu? Pemantau. Yang kelima Bapak Ibu sebagai manajer. Yang terdebes Bapak Ibu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Manajer itu ya kita, sebetulnya manajer itu kan irisan pemantau sama teman toh, gitu. Kita mantau tapi halus sebagai teman, irisan pemantau dan teman itu manajer Bapak Ibu. Semoga dengan belajar bersama materi disiplin positif akan membawa kebaikan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Semoga bermanfaat dan baik untuk sekolah kita, murid-murid kita. Akhirul kata Bapak Ibu, ucapan terima kasih dari saya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan, monggo. Saya pikir tadi nggak ada pertanyaan. Iya, kalian Bu Susi. Mungkin Bu Susi sedikit bertanya, ini juga ada kasus saya temui sendiri ketika saya mengajar, bahwasanya memang kita sebagai guru harus melakukan atau menerapkan segitiga restitusi itu nih, Bu Susi. Nah, bagaimana solusi atau cara yang paling tepat mungkin untuk mengatasi anak-anak yang sudah direstitusi, sudah dilakukan pendekatan, kita sudah sebagai teman, kita sudah sebagai manajer, tapi tidak ada perubahan dari anak tersebut. Apakah harus diulang lagi ataukah mungkin bagaimana? Seperti itu Bu Susi. Terima kasih. Ini sebetulnya adalah pertanyaan yang selalu berulang ketika ada di dalam budaya positif ya Bapak Ibu. Wes uang dua blek pol. Nah Bapak Ibu, satu lagi Bapak Ibu, kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita dalam mendidik, menuntun, membimbing itu menuju kebahagiaan yang well-being tadi adalah disiplin self-defense. Berarti menumbuhkan kesadaran diri untuk disiplin. Itu yang pertama. Kalau menumbuhkan diri disiplin itu tidak sulit Bapak Ibu, berarti kan dari diri sendiri. Nah Bapak Ibu, yang kedua adalah apa Bapak Ibu yang diatur oleh Ki Hajar Dewantara? Tulus ikhlas. Suatu cerita Bapak Ibu, saya bercerita. Ki Hajar Dewantara dengan putrinya yang bernama Nastiti. Ki Hajar Dewantara itu sedang sekolah di Belanda pada waktu itu, di Den Haag. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nastiti itu ketika belajar itu gak nyantol. Lek cara ngomong istilah Muhammadiyah, wes gak iso. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara ketika di sekolah kan tidak bisa. Yang terjadi apa yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara? Kamu akan saya ajar dengan ketulusan, menuntun, membimbing seperti padi menanam, yo mupuk, yo nyicir, matur dengan ketulusan, ya. Itu Pak Ki Hajar Dewantara memberikan jangan seperti itu, dengan ketulusan, biar kamu well-being. Mas Titi dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, putri dari Bapak Ki Hajar Dewantara
yang diajar dengan ketulusan, dengan keikhlasan, walaupun juga nyantol mungkin nggih, tapi dengan di situ nggih, dari dirinya sendiri ada rasa bahagia menerima pembelajaran tersebut. Nah, dari rasa bahagia itulah yang nantinya Bapak Ibu akan membuat putra-putri kita menjadi ini dituntun, karena sudah dituntun, dibimbing seperti kita menanam padi tadi ya Bapak Ibu. Kalau nggih sabar, ikhlas dengan ketulusan. Kita menanam padi, kalau kita itu ya dipupuk, ya tanam, nggak mungkin akan tumbuh namanya. Ya diresiki, dijabati aneh-aneh, suket-suket, nggak akan, suket-suket akan lebih tinggi dari padi. Kesabaran yang diambil oleh Ki Hajar Dewantara diibaratkan bagaimana orang menanam padi. Itu yang diajarkan Ki Hajar Dewantara kepada putrinya Nastiti. Ini Bapak Ibu, saya sendiri begitu juga panjenengan masih berproses, on processing menuju ke situ. Nggih, napa mboten Bapak Ibu? Nih, tapi dari sini Bapak Ibu semoga ini memberikan pencerahan. Gitu nggih Pak sudah? Nah, kalau itu kodarullah ya. Kalau banjir kan berarti bencana alam, kodarullah nggih. Tapi nggih kan gitu. Iya, makanya itu ibaratnya ketika Ki Hajar Dewantara itu ngendikan seperti itu, ya di dalam bukunya Filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, yang saya baca seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimanapun ini tadi Bapak Ibu, begitu juga kita, sekuat apapun kita yang akan mengendalikan anak itu adalah kita, gimana pembuatan Bapak Ibu. Nah, ini adalah kembali lagi ke intrinsik kita sebagai seorang guru. Nah, kembali lagi seperti itu. Ngerti ya Pak sudah? Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, Bapak Ibu, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Nusabah jaya, jaya, yes. Semoga budaya positif kali ini yang saya diseminasikan bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya ketika kita berproses untuk well-being kepada murid-murid kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik dan menyenangkan. Allahumma amin. Akhir kata kita ucapkan adalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Burung cendrawasih, burung irian. Saya Susi Wahyuningsih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.